IP itu sudah bentuk sudah mengeluarkan program kegiatan itu kan sih dia nunggu feedback dari anggota kan. Oh itu kayaknya Mbak Ika online, bisa ada yang nambahin Skype-nya nggak? Halo? Oke, Mbak Ika udah di add. Oke, jadi kan tadi setelah program itu dikeluarin kan mereka kan butuh feedback. Nah, feedback itu dapat dari lingkungan tadi. Lingkungannya ya otomatis yang tadi Buruh Migran Indonesia tadi kan. Nah, itu flow chart dari organisasi itu harusnya kayak gitu, Mbak. Jadi ada lingkungan, ada bordernya, batasan lingkungan ini apa, lalu ada input, output, dikeluarkan melalui yang namanya throughput tadi, dan untuk dapetin feedback. Nah, tapi sistem di sini, sistem organisasi itu ada dua, terbuka sama tertutup. Nah, yang tertutup itu tuh dia nggak memerlukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi organisasi ataupun misalnya kayak perusahaan itu dia nggak perlu untuk harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tapi kenapa? Karena dia mampu memenuhi input itu. Jadi kalau kayak di buku ini dicontohkan, misalnya ada desa. Desa itu kenapa dia nggak kerjasama sama desa sebelah? Karena ternyata dia bisa memenuhi bahan pangan, dia bisa memenuhi sandang, terus dia pokoknya nggak memerlukan bantuan, jadi dia bisa mendapatkan itu sendiri. Nah, satu lagi lawannya itu namanya sistem terbuka. Nah, di sistem terbuka itu muncul yang istilah tadi namanya boundary spanner tadi. Jadi, posisi humas, kalau dilihat di halaman 3.7, sudah dilihat, humas ini fungsinya tuh dia akan berada di sepanjang sekitar dari organisasi dan lingkungan. Jadi tuh dia bergerak di batas-batas itu. Tujuannya kan dia harus mendapatkan input, ya kan, input dari lingkungan. Nah, inputnya itu dimasukkan ke perusahaan, dia ambil lagi sebagai output, dia kembalikan lagi ke lingkungan kan untuk mendapatkan feedback. Nah, jadi sistem kerjanya gampang sih diingatnya gitu loh, antara yang terbuka dan tertutup itu gampang banget ingatnya. Jadi kalau misalnya anggap aja lingkaran, kalau yang tertutup itu, nah lingkarannya itu udah lingkaran yang garis garis utuh tertutup yang nggak kebuka sama sekali. Itu berbeda sama misalnya ada yang terbuka, itu akan ada dari lingkaran organisasi, lingkungan itu akan ada garis putus-putus kayak di halaman 3.7. Halo. Jadi kalau misalnya ada soal gitu ya, sistem organisasi yang sistem terbuka dan tertutup, paling gampang diingat itu posisi si humas itu akan ada di sekitar dengan bentuk garis putus-putus. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada, nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau di sini itu dia ngejelasin lebih lanjut. Jadi selain dari sistemnya yang terbuka itu, sebuah organisasi itu perlu juga em, ada yang namanya tuh di sini dia bilang istilahnya tuh world view. Jadi world view ini ada beberapa komponen. Intinya, intinya ini ada dia yang namanya si Grunik itu dia menjelaskan ada asymmetrical dan symmetrical. Jadi sebuah organisasi kalau dia punya symmetrical worldview itu keberadaan organisasinya akan berjalan berkesinambungan, survive gitu istilah singkatnya. Tapi kalau dia asymmetrical itu organisasi itu otomatis tidak akan bertahan lama. Nah, untuk kenapa saya nggak masukkan di sini, karena buat saya ini lebih ke pengertian definisi-definisi aja. Itu bisa dicek dari halaman 3.8 sampai 3.9. Halo.
Oke. Kalau jadi kayak misalnya dia bilang di sini asimetris itu kan intinya asimetris itu sesuatu yang tidak simetris. Jadi asimetris ini sifatnya negatif. Jadi kalau worldview yang sifatnya asimetris tadi, yang enggak asimetris itu yang tidak bisa bertahan lama, Mbak. Oke. Oke, jadi asimetris itu bisa dilihat dari 3.8 sampai 3.9. Jadi asimetris itu misalnya intinya tuh segala kebijakan atau sistem yang terjadi dalam organisasi yang sifatnya itu bisa merugikan organisasi tersebut. Kayak di sini dicontohin untuk asimetris itu ada internal orientation. Jadi lebih mereka itu lebih inward daripada outward. Jadi mereka lebih ngelihat apa yang di dalam, tapi mereka nggak melihat kondisi lingkungan sekitar tuh seperti apa. Atau contohnya tuh, misalnya gini, pemimpinnya itu, organisasi itu punya pemimpin yang um, lebih merasa apa yang sudah terjadi dalam perusahaannya itu dia sudah merasa oh ini sudah bagus, jadi dia tidak memerlukan masukan-masukan atau dia tidak memerlukan evaluasi di sekitar, itu dia nggak perlu, itu internal orientation. Lalu close system yang tadi kita bahas itu sistemnya tertutup. Jadi kayak misalnya ada uh, hampir mirip pemain tadi, cuman ini lebih yang kayak dia bener-bener nggak mencari feedback dari luar karena organisasi itu berjalan di dalam itu sendiri. Oke, lalu yang ketiga ada efisiensi. Jadi efisiensi ini bisa juga kayak misalnya um, pemangkasan anggaran gitu. Jadi karena terlalu ditekan misalnya anggaran itu otomatis jadi segala sesuatunya itu bukannya menjadi baik tapi menjadi kan ya sesuatu yang ditekan, dalam arti misalnya kayak Mbak beli baju yang paling murah atau beli sepatu paling murah gitu deh. Kadang kalau yang kita beli paling murah kita nggak memperlihatkan, nggak merhatiin kualitas, kita nggak merhatikan kayak jahitan sepatunya, sol sepatunya, itu kan pasti akan lebih cepat rusak kan. Jadi itu kenapa efisien itu, terlalu efisien itu belum tentu baik. Lalu yang keempat itu ada elitism. Elitism itu um, kalau di negara tadi kita ibaratkan tuh pemimpinnya yang terlalu otoriter. Jadi um, yang di atas, orang-orang yang di atas yang di kursi kepemimpinan tuh merasa mereka yang paling tahu. Jadi mereka nggak akan pernah dengar apa, nggak akan pernah berusaha mendengarkan apa itu masukan-masukan dari bawah. Mereka hanya akan terus oh saya yang paling benar, seperti itu. Dan itu sifatnya dilanjutkan dengan ini istilahnya konservatism. Konservatism itu orang-orang yang konservatif. Kalau konservatif itu kita bakal bilang singkatnya konservatif itu orang yang kuno. Kalau kita bilang orang dulu itu kita akan bilang orang-orang itu konservatif. Lalu ada tradition. Nah, tradition ini contohnya paling gampang kayak di Indonesia ya, kayak kita pernah bahas itu di pertemuan kemarin, itu ada budaya kita yang namanya tuh kayak budaya pekewoh gitu kan. Jadi karena kita selalu merasa oh saya baru masuk, saya junior, sedangkan yang senior itu akan merasa kayak kan anda baru masuk di sini gitu, anda harus mengikuti saya. Nah tradisi-tradisi seperti itu, tradisi yang nggak baik itu lama kelamaan itu akan membentuk sistem yang semakin nggak bagus di dalam organisasi, karena kan akan semakin tertutup, dan akhirnya kan karena mereka nggak ada komunikasi, otomatis si junior ini yang mungkin punya ide bagus, ide inovatif, idenya nggak bisa sampai ke atas. Kenapa mbak? Halo. Oke. Lalu yang nomor 7 itu central authority. Central authority ini lebih mirip-mirip dengan elitism tadi. Jadi sifatnya itu top down, dari